Bacaan Injil Yohanes 20, 1-11, 18, Jumat 22 Juli 2022. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Allah, Injil Yohanes pasal 20, ayat 1-11 dan 18, Kebangkitan Yesus. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama, minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, bersukacita karena Dia bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kebangkitan Yesus pertama-tama diketahui oleh Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain. Maria segera memberitahukan hal itu kepada dua murid yang dapat ditemuinya, Petrus dan seorang murid lain. Mendapat kabar itu, murid itu segera berlari menuju makam Yesus, tetapi ia tidak masuk. Petrus yang baru tiba langsung masuk dan menemukan kain peluh Yesus tergulung rapi di suatu tempat. Itu membuat mereka percaya Yesus telah bangkit. Orang-orang Yahudi mendiskreditkan peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka menganggap hal itu mustahil dan tidak masuk akal. Mereka menuduh adanya komplotan yang mencuri jenazah Yesus. Padahal, buktinya ada pada makam Yesus itu sendiri. Kita hanya perlu mencermati petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan. Ada satu detail kecil yang penting, kain peluh. Sesuai tradisi pemakaman Yahudi di zaman itu, jenazah Yesus dibungkus dengan kain lampin, sedangkan bagian wajahnya ditutup dengan selai kain peluh. Seandainya jenazah Yesus dicuri orang, mustahil bungkusan lampin jenazah dibuka dan ditinggalkan utuh di lokasi kejadian. Tidak ada pencuri yang cukup waras mau melakukan hal itu. Lagi pula, pencuri tidak akan menyempatkan diri membuka kain peluh Yesus, menggulungnya dengan rapi, lalu meletakkannya di suatu sudut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kesimpulannya, Kristus sungguh bangkit, ia tidak dicuri orang. Kebangkitannya benar-benar terjadi. Syukur atas kepekaan penulis Alkitab yang mencatat setiap detail dari peristiwa kebangkitan Yesus. Iman orang-orang Kristen pada setiap zaman semakin diteguhkan ketika menyelidikinya. Namun, sampai saat ini,
Masih banyak orang yang tidak mempercayai kebangkitannya, mungkin karena berbeda dari keyakinan. Sekarang, tugas kitalah untuk memberitakan hal tersebut kepada orang-orang yang masih meragukan kebangkitannya. Mari kita berdoa agar makin banyak orang yang diyakinkan akan kebenaran kebangkitan Yesus. Kita bersukacita karena Dia bangkit, ada hari esok, karena Dia hidup, ada kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.